wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Rona Dwi Arifa dengan NIM B120200, 2. Rizky Saputri dengan NIM B120171, 3. Nurdia Akmawati dengan NIM B122156, 4. M. Raihan Rahesya dengan NIM B120355, 5. Muhammad Fauzan Alza dengan NIM B120369. Kami ingin menyampaikan dan memberikan edukasi mengenai HKI, perbedaan hak cipta dan perindustrian, serta kepailitan. Secara garis besar, HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu 1. Hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Hak kekayaan industri atau industrial property rights yang mencakup 1. Paten. Paten adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 2. Desain industri atau industrial design. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 3. Merek atau trademark. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 4. Indikasi geografi. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 5. Desain tata letak sirkuit terpadu atau Layout Design of Integrated Circuit. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 6. Rahasia dagang atau trade secret. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kemudian, mengenai perbedaan pokok antara hak milik perindustrian dengan hak cipta. Perbedaan tersebut terletak pada dasar-dasar lahirnya perlindungan. Perlindungan terhadap hak milik perindustrian lahir sejak pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara. Dalam hal ini, pendaftaran hak milik industri merupakan suatu keharusan. Sedangkan, hak cipta mengenal asas perlindungan otomatis, automatical protection. Kedua, mengenai pengertian kepailitan. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Tujuan kepailitan. Yang pertama, memberi kesempatan kepada debitor untuk berunding dengan para krediturnya untuk melakukan restrukturisasi utang, baik dengan penjadwalan kembali pelunasan utang debitor, dengan atau tanpa perubahan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan perjanjian utang, dengan atau tanpa pemberian pinjaman baru. Yang kedua, melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa semua harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,
menjadi jaminan bagi perikatan debitor. Yang ketiga, menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas pari passu, membagi sesuai proporsional harta kekayaan debitor untuk para kreditor konkuren, berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing. Yang keempat, memastikan siapa saja kreditor yang memiliki tagihan terhadap debitor, pilot, dengan melakukan pendaftaran kreditor. Yang kelima, memastikan kebenaran jumlah dan keabsahan piutang para kreditor dengan melakukan verifikasi. Keenam, melindungi para kreditor dan debitor yang hanya menguntungkan kreditor tertentu. Ketujuh, melindungi para kreditor dari sesama kreditor. Kedelapan, menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pilot oleh pengadilan. 3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Hak-hak konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah: pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak atas mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.